Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Felicia Adrenalin Munarso dengan NIM 250301010025 dari Prodi Akuntansi. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan presentasi mengenai kepemimpinan dalam manajemen dari materi 15. Topik ini saya pilih karena kepemimpinan merupakan salah satu faktor paling penting dalam keberhasilan suatu organisasi. Tanpa kepemimpinan yang baik, sebuah organisasi atau tim akan sulit berjalan secara terarah. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sebenarnya sering berhadapan dengan kepemimpinan, misalnya di kelas, di organisasi, maupun saat bekerja dalam kelompok. Oleh karena itu, memahami konsep kepemimpinan menjadi hal yang sangat relevan. Secara umum, kepemimpinan dapat diartikan sebagai kemampuan seseorang untuk memengaruhi, mengarahkan, dan memotivasi orang lain agar mau bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Dalam manajemen, kepemimpinan tidak hanya sebatas memberi perintah, tetapi juga mencakup kemampuan mengambil keputusan, memberikan arahan, serta menjadi contoh bagi anggota tim. Seorang pemimpin yang baik mampu menciptakan suasana kerja yang positif, sehingga anggota tim merasa dihargai, nyaman, dan termotivasi untuk memberikan kinerja terbaiknya. Dengan kata lain, kepemimpinan berperan sebagai penggerak utama dalam manajemen organisasi. Dalam praktiknya, terdapat beberapa gaya kepemimpinan yang sering diterapkan. Pertama, gaya kepemimpinan otokratis, yaitu gaya kepemimpinan di mana seluruh keputusan berada di tangan pemimpin. Anggota tim hanya bertugas melaksanakan perintah. Gaya ini biasanya efektif dalam kondisi darurat atau ketika keputusan harus diambil dengan cepat. Namun, jika diterapkan terus-menerus, dapat menurunkan motivasi anggota. Kedua, gaya kepemimpinan demokratis, yaitu pemimpin melibatkan anggota tim dalam proses pengambilan keputusan. Gaya ini mendorong komunikasi dua arah, meningkatkan rasa tanggung jawab, serta menciptakan kerja sama yang lebih baik. Ketiga, gaya kepemimpinan laissez-faire, di mana pemimpin memberikan kebebasan yang cukup besar kepada anggota tim untuk mengukur pekerjaannya sendiri. Gaya ini cocok diterapkan jika anggota tim sudah berpengalaman dan mampu bekerja secara mandiri. Contoh penerapan kepemimpinan dapat kita lihat dalam kegiatan perkuliahan, khususnya saat mengerjakan tugas kelompok. Misalnya, seorang ketua kelompok yang menerapkan gaya kepemimpinan demokratis akan memberi tugas secara adil, mendengarkan pendapat anggota, serta membuka ruang diskusi jika terdapat perbedaan pendapat. Dengan cara tersebut, anggota kelompok akan merasa dihargai dan lebih bertanggung jawab terhadap tugasnya masing-masing. Hal ini berbeda jika pemimpin terlalu otokratis, karena anggota akan cenderung pasif dan hanya bekerja karena terpaksa. Kepemimpinan memiliki peran yang sangat penting dalam keberhasilan suatu organisasi. Kepemimpinan yang baik dapat meningkatkan kinerja tim, mengurangi konflik internal, serta menciptakan kerjasama yang solid. Selain itu, kepemimpinan juga membantu organisasi dalam mencapai tujuan secara efektif dan efisien, karena setiap anggota memahami peran dan tanggung jawabnya masing-masing. Oleh sebab itu,
Kualitas kepemimpinan sangat menentukan maju atau tidaknya suatu organisasi. Berdasarkan pemaparan tersebut, dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan merupakan elemen penting dalam manajemen. Setiap gaya kepemimpinan memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing, sehingga penerapannya harus disesuaikan dengan situasi dan kondisi timnya. Menurut pendapat saya, gaya kepemimpinan demokratis merupakan gaya yang paling efektif diterapkan di lingkungan kampus, karena dapat meningkatkan partisipasi, rasa tanggung jawab, serta kerjasama antar anggota tim. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya.